Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fasyah Ibnu Hafiz dengan NIM 2008076013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alkena, baik dari tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena sampai ke sifat fisik dan sifat kimia dari alkena. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Alkena adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena adalah bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dari dan dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Dalam mempelajari sintesis alkena, kita mulai dengan reaksi eliminasi alkil halida yang bersaing dengan reaksi substitusi dengan menekankan berbagai macam reaksi yang dapat terjadi. Alkena kadang-kadang disebut dengan olefin, istilah yang berasal dari gas olefian, yang berarti gas pembentuk minyak. Istilah ini berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Alkena adalah salah satu senyawa industrial yang paling penting, dan banyak alkena juga disintetis oleh tumbuhan dan hewan. Etilena adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar, digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan konsumsi lainnya. Adalah gambar atau penampilan dari beberapa senyawa alkena. Yang pertama ialah etilena. Etilena sudah dijelaskan tadi adalah senyawa organik industri dengan volume dan pengaruh terbesar di bumi. Kemudian ada pinene. Pinene ialah komponen utama terpenting pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Kemudian yang terakhir ialah muskelur. Muskelur atau Cistrikos 9N adalah penarik seks bagi lalat biasa. Ikatan karbon rangkap 2 terdiri dari ikatan sigma yang sangat stabil, dan ikatan pi yang kurang stabil. Total energi ikatan karbon rangkap 2 adalah sekitar 611 kJ per mol atau 146 kilokalori per mol, dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau 83 kilokal per mol. Dari energi ini kita dapat menghitung perkiraan energi ikatan pi. Berikut dapat dilihat, yaitu sesuai dengan jumlah energi disosiasi ikatan rangkap dikurang dengan energi disosiasi ikatan sigma, maka dapat hasilnya yaitu energi disosiasi ikatan pi. Nilai 264 kJ per mol ini jauh lebih kecil dari energi ikatan sigma 347 kJ per mol, menunjukkan bahwa ikatan pi harus lebih reaktif daripada ikatan sigma. Karena ikatan karbon rangkap 2 relatif reaktif, itu dianggap sebagai gugus fungsional, dan alkena dicirikan oleh reaksi ikatan rangkap mereka. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu orbital dari ikatan rangkap alkena. Dalam sebuah struktur Lewis, ikatan rangkap suatu alkena diwakili oleh dua pasang elektron antara atom karbon. Prinsip eksklusi Pauli memberitahu kita bahwa dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon hanya jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri. Menggunakan etilena sebagai contoh, mari kita pertimbangkan bagaimana elektron didistribusikan dalam ikatan rangkap. Kemudian kita masuk ke subbagian yang pertama, yaitu kerangka ikatan sigma. Sesuai pada gambar, yaitu pada senyawa etilena, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, yaitu 1 karbon dan 2 hidrogen, dan tidak ada elektron non-pengikat.
Tiga orbital hibrida yang dibutuhkan menyeratkan hibridisasi sp2. Ingat dari bagian 1-15 bahwa hibridisasi sp2 sesuai dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat, sehingga secara optimal memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Masing ikatan karbon hidrogen sigma terbentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Panjang obligasi CH etilena sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etana. Karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter S atau sepertiga S daripada orbital sp3 atau seperempat S. Orbital S lebih dekat ke inti daripada ke orbital P, berkontribusi pada ikatan yang lebih pendek. Yang tersisa orbital sp2 tumpang tindih di wilayah antara inti karbon, memberikan orbital ikatan. Pasangan elektron dalam orbital ikatan ini membentuk salah satu ikatan antara atom karbon. Ikatan ini adalah ikatan sigma obligasi karena kerapatan elektronnya terpusat di sepanjang garis yang tergabung dengan inti. Ikatan CC etilena jauh lebih pendek daripada ikatan CC di etana. Antara lain karena ikatan sigma etilena terdiri dari orbital sp2 atau dengan lebih banyak huruf S, dan sebagian karena dua ikatan itu menarik atom-atom lebih dekat. Kemudian kita masuk ke pembahasan ikatan pi. Berdasarkan dengan struktural etilena pada gambar sebelumnya, dua elektron lagi harus pergi ke daerah ikatan karbon-karbon untuk membentuk ikatan rangkap di etilena. Setiap atom karbon masih memiliki orbital P yang tidak terhibridasi, dan ini tumpang tindih untuk membentuk orbital molekul ikatan pi. Dua elektron dalam orbital ini membentuk ikatan kedua antara atom karbon, ikatan rangkap 2. Agar terjadi tumpang tindih, orbital pi ini harus paralel, yang mensyaratkan bahwa dua atom karbon diorientasikan dengan semua ikatan CH dalam satu bidang, atau pada gambar 7.1. Setengah dari orbital ikatan pi berada di atas ikatan CC sigma, dan setengah lainnya di bawah ikatan sigma. Elektron ikatan pi menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi atau merah dalam peta potensial elektrostatik dari etilen yang ditunjukkan oleh gambar 7.1. Paralel orbital P di etilena. Ikatan P di etilena dibentuk oleh tumpang tindih yang tidak terhibridasi P orbital pada atom karbon sp2 hibrida untuk melengkapi kedua sisi molekul agar menjadi hidup berdampingan. Gambar 7.2 menunjukkan bahwa kedua ujung molekul etilen tidak dapat diputar satu sama lain tanpa mengganggu ikatan pi. Ikatan tunggal unik, ikatan rangkap karbon-karbon tidak memungkinkan rotasi. 6 atom, termasuk atom karbon ikatan ganda dan 4 atom terikat padanya, harus tetap berada di bidang yang sama. Ini adalah awal mula dari isomerisme cis-trans. Jika kedua kelompok berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap atau cis, mereka tidak dapat berputar ke sisi yang berlawanan atau trans tanpa memutus ikatan pi. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tata nama alkena. Alkena yang sederhana diberi nama seperti alkana, yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Akhirnya berubah dari ana ke ena. Misalnya etana menjadi etena, propana menjadi propena, dan sikloheksana menjadi sikloheksena. Namun apabila rantai tersebut mengandung lebih dari 3 atom karbon, gunakan nomor untuk memberikan lokasi ikatan rangkap. Rantai diberi nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, dan ikatan rangkap diberi jumlah
atom karbon ikatan rangkap yang lebih rendah. Sikloalkena diasumsikan memiliki ikatan rangkap pada posisi nomor 1. Dan semua bisa dilihat pada gambar ya. Baik itu nama alkena secara sederhana maupun yang memiliki atom yang lebih dari 3 maupun alkena yang memiliki rantai siklik. Nama IUPAC yang lama dan yang baru. Pada tahun 1993, IUPAC menyarankan agar posisi angka-angka yang digunakan dalam nama diubah secara logis, bukannya menyebutkan angka-angka tersebut sebelum nama dasar atau misal 1 butena. Disarankan untuk menempatkannya segera sebelum bagian dari nama menemukan, tetapi garis 1 garis ini. Penempatan baru sangat membantu untuk mengklarifikasi nama senyawa yang mengandung beberapa kelompok fungsional. Anda harus siap untuk mengenali nama menggunakan penempatan kedua angka, karena keduanya digunakan secara luas. Dalam bagian ini, nama menggunakan penempatan nomor lama dicetak menggunakan nama warna biru, dan yang menggunakan penempatan nomor baru dicetak di dalam warna hijau. Kita akan memahami secara umum dalam penggunaan penempatan nomor baru tersebut. Senyawa dengan 2 ikatan rangkap adalah diena. Senyawa triena memiliki 3 ikatan rangkap. Dan senyawa tetraena memiliki 4 ikatan rangkap. Angka digunakan untuk menentukan lokasi ikatan rangkap. Kita lihat pada gambar, pada senyawa diena itu nama lamanya adalah 1,3 garis butadiena. Namun pada nama IUPAC yang baru, namanya berubah menjadi buta garis 1,3 garis diena. Angkanya berubah menjadi di tengah, sedangkan jenis senyawanya yang sesuai dengan jumlah atom karbonnya berubah menjadi di depan. Sama juga dengan senyawa yang lain seperti triena, yaitu berubah dari 1,3,5 garis heptatriena jadi heptas garis 1,3,5 garis triena. Begitu juga dengan yang lainnya. Setiap gugus alkil yang melekat pada rantai utama terdaftar dengan nomor untuk memberikan lokasinya. Namun perhatikan bahwa ikatan rangkap masih diberikan preferensi dalam penomoran. Seperti pada 2-metil 2-butena diubah menjadi 2-metil but garis 2 garis ena. Dan contoh yang lain yaitu 3-metil 1-butena diubah menjadi 3-metil but 2 ena. Kemudian alkena sebagai pengganti. Jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, kita sebut kelompok yang memiliki ikatan ganda sebagai pengganti, yang disebut kelompok alkenil. Kelompok-kelompok alkenil dapat diberi nama sistematis, yaitu etenil, propenil, dan lain, atau dengan nama umum. Alkenil pengganti yang umum adalah vinil, alil, metilen, dan fenil. Gugus fenil atau pH berbeda dari yang lain karena aromatik, dapat lihat pada bagian 16, dan tidak mengalami reaksi khas alkena. Dapat dilihat pada gambar beberapa contoh dari alkenil yang umum bagi kita. Lalu ada nama umum. Kebanyakan alkena mudah dinamai oleh sistem IUPAC, tetapi nama-nama umum kadang-kadang digunakan untuk senyawa yang paling sederhana. Misalkan pada sistem IUPAC etena
adalah nama Yupaknya, namun pada nama umumnya disebut etilena. Begitu juga propena dengan nama umumnya propilena. Ada juga contoh yang lain, yaitu 2-metil propena disebut dengan nama umum isobutilena. Ada juga 2-metil buta 1,3 diena disebut dengan isoprena. Begitu juga dengan nama umum yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagian keempat, yaitu tata nama isomer, cis, dan trans. Pada penamaan ini tergantung pada penggantinya. Atom karbon ikatan rangkap dari suatu alkena mungkin bersifat stereogenik, sehingga menimbulkan stereoisomer cis-trans. Dalam hal ini nama lengkap juga harus menentukan stereoisomer mana yang mungkin dimaksudkan. Lalu kita masuk ke bagian pertama, itu tata nama cis-trans. Kita melihat bagaimana kelakuan dan kurangnya rotasi ikatan rangkap karbon-karbon meningkat menjadi isomerisme cis-trans yang juga disebut isomerisme geometris. Ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cis-trans disebut stereogenik dan memiliki dua konfigurasi yang memungkinkan jika dua dari kelompok yang sama atau seringkali hidrogen terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, alkena adalah isomer cis. Jika kelompok yang sama berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap, alkena adalah trans. Tidak semua alkena mampu menunjukkan cis-trans isomer. Jika salah satu karbon dari ikatan rangkap memegang dua kelompok yang identik, molekul tidak dapat memiliki cis dan trans. Terlihat pada salah satu contoh, yaitu pada cis 2 pentana yang berlaku cis pada senyawa ini ialah atom H, yaitu atom H yang saling berhadapan yang terletak di bawah. Adapun pada contoh sebelahnya, yaitu ada trans 2 pentena, yaitu atom H yang saling berseberangan pada contoh yang ini. Satu ada yang di atas dan satu lagi atom H ada yang di bawah. Transikloalkena tidak stabil kecuali cincinnya cukup besar atau setidaknya 8 atom karbon. Untuk mengakomodasi trans ikatan rangkap, oleh karena itu semua sikloalkena diperkirakan untuk menjadi cis kecuali mereka bernama khusus trans. Nama cis jarang digunakan dengan sikloalkena kecuali untuk membedakan sikloalkena yang besar dan trans isomer. Kemudian kita masuk ke bagian tata nama EZ. Tata nama cis dan trans untuk isomer geometri terkadang memberikan nama yang ambigu. Sebagai contoh, isomer dari satu bromo, satu kloropropana tidak jelas cis atau trans karena tidak jelas yang diganti disebut dengan cis atau trans. Ya, terlihat pada gambar, baik itu atom bromo atau kloro, mau diputar gimana pun bentuknya tetap sama dan tidak jelas bentuk cis atau transnya bagaimana. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan sistem tata nama EZ untuk ikatan rangkap stereogenik. Sistem EZ menjadi pola dari konvensi lama Chan-Ingold-Prelog untuk atom karbon asimetris. Konfigurasi yang unik dari E atau Z untuk ikatan rangkap stereogenik. Untuk nama alkena oleh sistem EZ secara mental, pisahkan ikatan ganda tersebut menjadi dua ujungnya. Ingat bagaimana Anda menggunakan aturan Chan-Ingold-Prelog untuk menetapkan prioritas relatif kepada kelompok-kelompok pada atom karbon asimetris, sehingga Anda bisa menamainya R atau S. Pertimbangkan setiap akhir dari ikatan ganda secara terpisah, dan gunakan aturan yang sama untuk menetapkan prioritas pertama dan kedua pada kedua kelompok yang lebih mewakili itu.
Jika kedua atom prioritas pertama disatukan atau cis pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, Anda memiliki isomer Z. Dari kata bahasa Jerman zusammen atau bersama. Jika kedua atom prioritas pertama pada sisi yang berlawanan atau trans pada ikatan rangkap itu, Anda memiliki isomer E. Dari kata bahasa Jerman entgegen atau berseberangan. Kemudian sebagai contoh dengan atom yang dengan senyawa yang tadi, ketika atau senyawa 1 bromo 1 propena dipisah, kemudian diputar luas sebelah kirinya, akan didapatkan Z, isomer Z atau cisnya. Kemudian pada isomer yang lain akan didapatkan E atau transnya. Begitu cara mencari cis dan trans dengan tata nama EZ. Contoh berikut menunjukkan penggunaan tata nama EZ dengan stereo isomer siklik yang tidak jelas cis dan trans. Pada gambar, isomer E itu memiliki rantai yang panjang di bawah dan rantai yang pendek di atas pada potongan isomer sebelah kanan. Adapun isomer Z-nya itu rantai panjang itu ada di atas dan rantai pendek ada di bawah pada isomer sebelah kanan. Jika alkena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap, stereo kimiawi tentang sikap ikatan rangkap harus ditentukan. Senyawa berikut dengan tepat disebut 3Z,5E garis 3 garis bromokta garis 3,5 diena sesuai pada gambar senyawa tersebut. Penggunaan nama-nama EZ bukan cis dan trans selalu merupakan pilihan, tetapi itu diperlukan setiap kali ikatan rangkap tidak jelas cis atau trans. Sebutan besar trismanis dan tetrasutra obligasi ganda lebih jelas bernama E atau Z daripada cis atau trans. Kemudian kita masuk ke bagian 5, yaitu pentingnya komersial alkena. Karena ikatan rangkap karbon mudah diubah menjadi kelompok fungsional lainnya, alkena menjadi perantara yang penting dalam sintesis plastik, obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Etilena adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polyethylene per tahun. Sisanya digunakan untuk menghitung banyaknya jenis bahan kimia organik termasuk etanol, asam asetat, etilena glikol, dan klorida dari vinil. Etilena juga berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah. Misalnya tomat dipanen dan dikirim selagi berwarna hijau, kemudian diberi etilena agar menjadi matang dan menjadi merah persis sebelum ditaruh pada etalase. Kemudian menggunakan etilen. Etilen adalah bahan kimia organik terbesar. Kebanyakan etilena yang diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi untuk membuat polyethylene. Sebagian besar sisanya digunakan untuk menghasilkan berbagai senyawa 2 karbon yang berguna. Kemudian menggunakan propilena. Kebanyakan propilena berbahan polimerisasi untuk membuat polipropilena. Hal ini juga digunakan untuk membuat beberapa senyawa 3 karbon penting. Banyak polimer umum dibuat dengan menggunakan alkena yang berpolimer. Polimer ini digunakan untuk pada produk konsumen dari sepatu hingga kantong plastik hingga bemper mobil. Polimer dalam bahasa Yunani atau poli banyak dan meros yang berarti sebagian adalah molekul besar yang terdiri dari banyak monomer
atau dalam bahasa Yunani mono berarti satu. Monomer alkena dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena tambahan ditambahkan pada akhir dari rantai polimer yang bertumbuh. Karena polimer ini dihasilkan dari tambahan banyak unit alkena individu, mereka disebut polimer penambahan. Polyolefin adalah polimer yang terbuat dari akrilik atau kelompok fungsi tunggal alkena seperti etilena dan propilena. Gambar berikut menunjukkan beberapa tambahan polimer dibuat dari alkena dan haloalkena yang sederhana. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang titik didih dan kepadatan dan juga polaritas. Lalu kita masuk ke titik didih dan kepadatan. Kebanyakan sifat fisik alkena mirip dengan alkana yang sesuai. Misalnya titik didih but 1Na, cis but 2Na, trans but 2Na, dan 71 butana. Semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Juga seperti alkana memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm kubik. Tabel tersebut menunjukkan bahwa titik didih alkena meningkat dengan lancar dengan berat molekul. Seperti halnya alkana, peningkatan bercabang menyebabkan volatilitas yang lebih besar dan titik didih yang lebih rendah. Misalnya 2-metilpropena atau isobutilena memiliki titik didih negatif 7 derajat Celcius yang lebih rendah dari titik didih butena yang tidak bercabang. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu polaritas. Seperti alkana relatif non-polar. Mereka tidak larut dalam air tetapi larut dalam non-pelarut polar seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan ether. Alken cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan, yaitu yang pertama, elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan, dan ikatan vinilik cenderung lebih sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Gus alkyl sedikit mendonasikan lebih sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan rangkap, membantu Bilise itu. Donasi ini sedikit mempolarisasi ikatan vinilik dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Sebagai contoh, propena memiliki momen dipol kecil 0,3 D. Dalam alkena yang disubstitusi cis, jumlah vektor dari dua momen dipol diarahkan tegak lurus dengan ikatan rangkap. Pada tabel berikut terdapat jenis-jenis senyawa alkena beserta nama, struktur, jumlah atom karbon, titik didih, dan massa jenisnya. Ada etena, propena, 2-metilpropena, but 1Na, trans but 2Na, cis but 2Na, 3-metil but 1Na, pent 1Na, trans pent 2Na, cis pent 2Na, 2-metil but 2Na, bex 1Na, 23-metil but 2Na, dan terus ke bawah ada hep 1Na, oct 2Na, bond 1Na, dan dex 1Na. Dalam alkena trans disubstitusi, dua dipol saat-saat cenderung untuk membatalkan. Jika suatu alkena disubstitusi trans secara simetris, dipol saat adalah 0. Misalnya cis but 2Na memiliki momen dipol bukan 0, tetapi trans 2Na tidak memiliki momen dipol terukur.
Senyawa dengan momen dipol permanen terlibat dalam atraksi dipol-dipol, sementara mereka yang tanpa momen dipol permanen hanya terlibat dalam attract van der Waals, Tien, Cis-Boot 2-ena, dan Trans-Boot 2-ena memiliki atraksi van der Waals yang serupa, tetapi hanya isomer cis yang memiliki ditarik dipol-dipol. Karena peningkatan antar atraksi molekular, Cis-Boot 2-ena harus dipanaskan ke suhu yang sedikit lebih tinggi atau 4 derajat Celcius melawan 1 derajat Celcius sebelum mulai mendidih. Efek dari polaritas ikatan bahkan lebih jelas pada 1,2 dikloroetena. Dengan mereka, ikatan karbon klor sangat polar. Isomer cis memiliki momen dipol lebih besar, memberikan titik didih 12 derajat lebih tinggi dari isomer trans dengan momen nol dipol. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian dalam presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.